Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehdi Firdiansyah dari kelas A, Pendidikan Geografi 2019. Pada video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan judul Penyusunan Proposal Penelitian Tindakan Kelas untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas. Baik, langsung saja pada video presentasi ini saya akan menjelaskan 3 poin-poin penting, yaitu yang pertama, proposal penelitian, yang kedua sistematika proposal penelitian tindakan kelas, dan yang terakhir ada penutup. Nah, baik, sebelum kita masuk kepada materi intinya, terlebih dahulu kita mengetahui penyusunan usulan proposal penelitian merupakan langkah awal penulisan penelitian. Penyusunan proposal mencakup beberapa langkah, yaitu yang pertama, pengajuan usulan judul, yang kedua persetujuan judul, yang ketiga pembimbingan, yang keempat revisi, dan yang terakhir pengesahan proposal yang telah disetujui. Baik, materi yang pertama ada proposal penelitian. Penyusunan proposal atau usulan penelitian merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan peneliti sebelum memulai kegiatan proposal penelitian tindakan kelas. Proposal penelitian merupakan deskripsi yang berisi langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh peneliti untuk melakukan penelitiannya. Penulisan usulan penelitian dapat menjadi langkah yang paling menentukan dan yang paling menyenangkan dalam proses penelitian. Dalam usulan itu, peneliti menunjukkan apa yang akan dicari dan bagaimana melakukan pencarian tersebut, sehingga menjelaskan mengapa perlu mencari pencarian itu berguna atau tidak. Berikutnya ada sistematika proposal penelitian tindakan kelas. Proposal penelitian harus dibuat secara sistematis dan logis. Sugiono menyebutkan bahwa proposal penelitian minimal mengandung 4 komponen utama, yaitu permasalahan, landasan teori, dan pengajuan hipotesis, metode penelitian, organisasi dan jadwal penelitian. Penjelasan dari komponen-komponen proposal penelitian adalah sebagai berikut. Judul penelitian yang pertama. Judul penelitian dinyatakan secara singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas, menggambarkan masalah yang akan diteliti, tindakan untuk mengatasi masalah, serta nilai manfaatnya. Formulasi judul dibuat agar menampilkan judul penelitian tindakan kelas, bukan meneliti pada umumnya. Nah, pada umumnya, judul-judul penelitian tindakan kelas itu seperti, contohnya, implementasi model pembelajaran kooperatif tipe START untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa kelas 11 SMA Negeri 2 Pagimana. Berikutnya adalah perumusan masalah. Masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, sehingga akan terjawab setelah tindakan sesuai dilakukan. Diupayakan rumusan masalah ini dapat dirinci dalam proses, situasi, hasil yang diperoleh. Yang pertama ada perumusan masalah. Berisi rumusan masalah penelitian. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian tindakan kelas. Yang kedua, pemecahan masalah. Merupakan uraian alternatif tindakan yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah. Berikutnya ada latar belakang. Di bagian ini dimulai dengan mendeskripsikan masalah penelitian secara jelas dengan dukungan data faktual yang menunjukkan adanya masalah pada setting tertentu. Pentingnya masalah untuk dipecahkan. Uraikan bahwa masalah yang diteliti benar-benar nyata dalam kewenangan guru dan akibat yang ditimbulkan kalau tidak masalah dipecahkan. Untuk itu, dalam uraian latar belakang masalah harus dipaparkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, masalah yang diteliti adalah benar-benar masalah pembelajaran yang terjadi di sekolah. Umumnya dapat dari pengalaman dan diagnosis yang dilakukan guru atau tenaga kependidikan. Yang kedua, masalah yang diteliti merupakan suatu masalah yang penting dan mendesak untuk dipecahkan serta dapat dilaksanakan secara dari segi ketersediaan waktu, biaya, dan daya dukung lainnya. Yang ketiga, identifikasi masalah di atas, dijelaskan hal-hal yang diduga menjadi akar penyebab dari masalah tersebut secara cermat dan sistematis, berikan alasan atau argumentasi. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian tindakan kelas dirumuskan secara jelas, dipaparkan sasaran antara dan sasaran akhir,
tindakan perbaikan. Perumusan tujuan harus konsisten dengan hakikat permasalahan yang dikemukakan dalam bagian-bagian sebelumnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa penelitian tindakan kelas di bidang IPA yang bertujuan meningkatkan prestasi siswa dalam mata pelajaran IPA melalui penerapan strategi pembelajaran. Berikutnya ada manfaat penelitian. Di samping itu, tujuan penelitian tindakan kelas juga perlu diuraikan. Kemungkinan kemanfaatan penelitian dalam hubungan ini perlu dipaparkan secara spesifik keuntungan-keuntungan yang diperoleh oleh siswa. Berikutnya adalah kerangka berpikir. Pada bagian ini diuraikan landasan konseptual dalam arti teoritik yang digunakan peneliti dalam menentukan alternatif pemecahan masalah. Untuk keperluan itu, dalam bagian ini diuraikan kajian baik pengalaman peneliti, penelitian tindakan kelas sendiri yang relevan maupun pelaku-pelaku penelitian tindakan kelas lain di samping terhadap teori-teori yang lazim. Hasil kajian kepustakaan. Pada kajian kepustakaan harus jelas dapat dikemukakan yang pertama, bagaimana teori pembelajaran kontekstual, siapa saja tokoh-tokoh di belakangnya, bagaimana sejarahnya, dan apa yang spesifik dari teori tersebut, serta persyaratannya dan lain-lain. Yang kedua, bagaimana bentuk tindakan yang dilakukan dalam penerapan teori tersebut pada pembelajaran, strategi pembelajarannya, skenario pelaksanaannya. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan dan pengaruh penerapan model tersebut dengan perubahan yang diharapkan atau terhadap masalah yang akan dipecahkan. Yang terakhir, bagaimana perkiraan hasil hipotesis tindakan dengan dilakukannya penerapan model di atas pada pembelajaran terhadap hal yang akan dipecahkan. Berikutnya adalah prosedur penelitian. Pada bagian ini diuraikan secara jelas prosedur penelitian yang akan dilakukan, kemukakan objek, waktu, dan lamanya tindakan, serta lokasi penelitian secara jelas. Sistematika dalam ini meliputi yang pertama, setting penelitian dan karakteristik subjek penelitian. Pada bagian ini disebutkan di mana penelitian tersebut dilakukan, di kelas berapa, dan bagaimana karakteristik dari kelas tersebut, seperti komposisi pria dan wanita yang menjadi peserta didik. Yang kedua, variabel yang diselidiki. Variabel yang diselidiki pada bagian ini ditentukan variabel-variabel penelitian yang dijadikan fokus utama untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Variabel tersebut dapat berubah variabel input, variabel proses pengeluaran KBM, dan variabel output, seperti rasa ingin tahu siswa, kemampuan siswa, mengaplikasikan pengetahuan, motivasi siswa, dan hasil belajar siswa. Berikutnya ada rencana atau tindakan. Pada bagian ini digambarkan secara tindakan untuk meningkatkan pembelajaran, seperti yang pertama, perencanaan, kedua, implementasi tindakan, yang ketiga, analisis dan refleksi. Berikutnya ada data dan cara pengumpulannya. Pada bagian ini ditunjukkan dengan jelas jenis data yang akan dikumpulkan yang berkenaan dengan baik proses maupun dampak tindakan perbaikan yang digelar, yang akan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kurang berhasil tindakan perbaikan pembelajaran yang dicobakan. Dan yang terakhir ada indikator kinerja. Pada bagian ini tolak ukur keberhasilan tindakan perbaikan ditetapkan secara eksplisit sehingga memudahkan verifikasinya untuk tindakan perbaikan melalui penelitian tindakan kelas yang bertujuan mengurangi kesalahan konsep siswa. Misalnya perlu ditetapkan kriteria keberhasilan yang diduga sebagai dampak dari implementasi tindakan perbaikan yang dimaksud. Dan yang terakhir ada bagian penunjang, yaitu yang pertama ada daftar pustaka. Memuat semua sumber pustaka yang dirujuk dalam kajian teori yang digunakan dalam semua bagian laporan dengan sistematis penulisan yang konsisten menurut ketentuan yang dimaksud. Nah, seperti yang kita ketahui dalam semua karya tulis ilmiah, tentunya hal yang paling penting yaitu penulisan daftar pustaka, dari mana kita mengutip teori-teori tersebut dicantumkan dalam daftar pustaka. Yang terakhir ada lampiran-lampiran, yaitu berisi lampiran berupa instrumen yang digunakan dalam penelitian, lembar jawaban dari siswa, izin penelitian, dan bukti lain yang dipandang penting. Baik, mungkin hanya itu video presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.